Oke teman-teman, masih satu produk lagi dari Kiwi Ears. Setelah Cadenza di kelas under 1 jutaan, kemarin kita juga udah ulas Quartet di kelas 1,6 jutaan. Kali ini kita ada satu lagi di kelas yang lebih tinggi lagi. Kalau lihat impresi dari beberapa reviewer yang udah duluan pegang barang ini, impresi mereka rata-rata puas sama barang satu ini. Selain juga Mang Iem ini punya konfigurasi driver yang sangat unik, quad bridge alias ada 4 jenis driver di sini yang salah satunya adalah microplanar. Oke teman-teman, ini review saya untuk Kiwi Ears Quintet. Sebelum masuk ke pembahasan, sekali lagi kita mau ngucapin makasih banget buat Linsol dan Kiwi Ears Official yang udah ngirim sampel produknya ke sini buat kita review. Untuk teman-teman yang penasaran, link pembeliannya udah saya taruh di deskripsi. Berikutnya saya mau menyampaikan disclaimer kalau di barang kiriman dari Linsol ini saya menyampaikan impresi dan review saya di video ini secara independen dan sangat berdasar dari apa yang didengar oleh telinga saya dengan in-ear monitor Kiwi Ears Quintet ini. Untuk harganya sendiri, Kiwi Ears Quintet ini di sana dipasarkan dengan harga $219 atau kalau di Indonesia jadinya kurang lebih sekitar 3,3 jutaan rupiah lah. Di kelas harganya ini, Kiwi Ears Quintet bersaing ketat dengan Avul Performer 5 dan 7Hz Timeless. Tapi berhubung keduanya saya sendiri belum cobain barangnya, jadi saya belum bisa bandingin gimana performa suaranya. Kalau mau masuk ke sini bolehlah Avul atau 7Hz bisa kita review di sini. Dan akan kita bandingkan sama Kiwi Ears Quintet ini. Untuk spesifikasinya, Kiwi Ears Quintet ini ditenagai dengan 5 buah driver per side-nya, yang masing-masingnya satu dynamic driver DLC, satu PCT atau piezoelectric transducer, 2 balance armature dan 1 microplanar. Plug type-nya 2 pin 0,78 mm, frekuensinya 20 Hz sampai 30.000 Hz, sensitivity-nya 106 dB, impedance-nya 32 ohm, standar aja. Jadi bisa dibilang Kiwi Ears Quintet ini bakalan enggak berat untuk di drive, bahkan dengan colok langsung ke HP sekalipun. Walaupun ya kalau mau benar-benar maksimal kompetensinya lebih bagus pakai DAC atau DAP. Lanjut ke packagingnya, masih serupa sama packagingnya Cadenza dan Quartet. Kali ini Kiwi Ears Quintet warnanya dominan abu-abu atau bisa dibilang monokrom. Detail-detail packagingnya masih sama persis kayak Quartet yang udah kita bahas di video sebelumnya. Untuk isi kelengkapan paketnya juga masih sama aja kayak Quartet yang kemarin. Ada satu pasang unit IM-nya Kiwi Ears Quintet, warnanya abu-abu di bagian faceplate-nya. Lalu warna hitam di bagian shell housing-nya. Kita bahas lagi nanti. Ada satu earphone case warna hitam, sama kayak punyanya Quartet yang kemarin. Isinya di sini ada satu kabel Cooper 4 core braided, pinnya 0,78 mm. Lalu ada lagi 6 pasang ear tip silikon, sama satu lagi user guide atau user manual. Lalu build quality-nya, yang pertama kita bahas ear tips-nya dulu. Di sini kita dapetin 6 pasang ear tips. Kalau kemarin di Quartet kita dapetin 9 pasang ear tips tapi suaranya sama semua, cuman beda warnanya aja. Nah, kali ini kita dapetin 3 ear tips yang bornya standar, yang di sini suaranya lebih ke arah bass, sama 3 pasang lagi yang wide bore, yang ini suaranya lebih ke neutral. Untuk kenyamanan ear tipsnya sendiri standar aja, teksturnya bukan yang lembut-lembut banget juga, tapi selama pemakaian nggak ada keluhan sama sekali. Lalu kabelnya, tipenya 2 pin 0,78 mm, sudah ada preform ear hook-nya, nggak terlalu kaku juga. Material kabelnya OFC, modelnya dibikin braided kayak gini, 4 core. Kelenturannya cukup baik, nggak terlalu kaku, bukan yang terlalu lemas juga. Gejala mikrofonik juga nggak ada di kabelnya ini. Jacknya 3,5 mm, gold plated, 3 pole. Housing jacknya bermaterial metal, ganteng banget, ada logo Kiwi Ears-nya di sini. Bobotnya cukup berat dan keras. Kesan premiumnya cukup nampak di jacknya ini. Begitu juga di bagian splitternya sama di chain slidernya. Semuanya berbahan metal yang bobotnya cukup berat. Ada 5 buah driver di dalam housingnya ini. Satu unit DLC dynamic driver atau diamond like carbon. Ukurannya 10 mm untuk subwoofer atau bassnya. Lalu ada 2 buah balance armature driver untuk eksekusi bagian mid-nya. Dan 1 buah microplanar untuk tweeter treble-nya. Dan yang terakhir ada 1 driver PGT bone conductor atau piezoelectric yang di sini klaimnya dia bakal ngedrive bagian-bagian micro detail dan airy-nya. Termasuk juga buat memperkuat resolusi dan sound staging-nya. Jadi total ada 5 buah driver dengan 4 jenis yang berbeda. Jadi wajar kalau ukuran housingnya jadi agak tebal atau agak besar kayak gini. Kali ini Kiwi Ears Quintet hadir dengan faceplate berwarna putih atau silver. Kurang paham juga jenis bahannya apa. Tapi rasa-rasanya sih masih jenis plastik. Tapi dengan finishing yang elegan, sama sekali nggak ninggalin sidik jari di faceplate-nya ini. Bagus sih, nggak perlu sering ngelap, nggak akan kelihatan kotor. Bahkan sampai saat ini kurang lebih 10 hari saya sama Kiwi Ears Quintet ini, saya belum pernah sama sekali ngelap bagian faceplate-nya ini. Berbeda dengan Kiwi Ears Quartet yang kemarin, bisa dibilang sehari aja saya bisa ngelap berkali-kali kalau mau tampil bersih dan tanpa sidik jari. Sedangkan shell atau housingnya sudah nampak bermaterial resin. Tapi resin di sini juga berkesan enggak murahan. Padat, solid, warnanya hitam agak doff, tapi enggak yang doff banget. Ada sedikit glossy-glossy-nya, tapi warnanya lebih pekat. Jadi di unit IM-nya ini, baik housing maupun faceplate-nya enggak ada material metal sama sekali.
Nah, di bagian sini masih ada tonjolan semacam fin atau sirip, sama kayak punyanya Quartet yang kemarin. Oh iya, ukuran housingnya ini cukup tebal, agak ketebalan sedikit untuk ukuran telinga saya yang kecil, tapi lebar penampangnya agak sedikit lebih kecil daripada Quartet. Selain itu juga nampak di sini nozzle-nya agak cukup panjang. Oh iya, ear tips kesayangan saya, Spinfit CP145 di nozzle ini nggak bisa dipakai, mudah lepas, kurang ngegrip lah di bagian nozzle-nya ini. Dan saya belum nyoba lagi pakai ear tips yang lain. Yang terakhir case-nya, kalau dari luarnya aja sih nampak materialnya full dari kain atau benang, tapi entah di bagian dalamnya sini ada material apa yang bikin case-nya ini kaku dan kuat. Apakah ada lempengan plastiknya atau gimana, saya kurang tahu. Tapi ini sangat berguna sih case-nya ini untuk nyimpen barang seharga 3 jutaan ini biar lebih aman. Nangis juga sih kalau sampai bawa earphone ini tanpa case, unitnya ketekan sampai pecah atau patah atau gimana. Lalu fittingnya, ukuran housing dari IM ini sejujurnya agak kebesaran untuk ukuran telinga saya. Jadi kalau biasanya saya bisa bertahan dengan memakai in-ear monitor berukuran kecil sampai sedang, kayak Moondrop 2 misalnya atau Moondrop 2, itu bisa 3 atau 4 jam IM-nya nempel di telinga nemenin kerja. Nah, dengan Kiwi Ears Quintet ini, saya akan beberapa kali lebih banyak mengistirahatkan telinga saya. Saya juga khusus di Kiwi Ears Quintet ini lebih suka memakai ear tip silikon yang ukurannya S untuk sehari-hari. Seenggaknya bisa ngasih kenyamanan yang sedikit lebih baik dibandingkan ukuran M-nya. Tapi di review ini, saya tetap akan menggunakan ear tips ukuran M, yang mana ukuran ini akan paling banyak dipakai orang. Tapi ukuran keseluruhan Kiwi Ears Quintet ini masih belum sebesar KZ AS24 yang ukuran housing sampai faceplate-nya jumbo banget dengan muatan 12 driver BA. Lanjut kita bahas sound quality-nya. Secara umum, tonal dari Kiwi Ears Quintet ini punya tonal balance yang bagus, dengan sedikit emphasize di bagian sub bass-nya, jadi sedikit punya bumbu-bumbu warm. Sekaligus juga punya sedikit boost di bagian treble-nya. Kita mulai dari low atau bass-nya. Untuk bass-nya sendiri, di Kiwi Ears Quintet ini presentasinya cukup bertenaga walaupun bukan di level bass head akut. Bass-nya punya kesan fun dan nggak berlebihan. Kalau buat saya pribadi, ini bass yang kontrolnya bagus, balance-nya bagus, nggak kurang dan nggak lebih untuk selera saya. Berasa cukupan aja di bagian mid bass-nya. Tapi yang bikin saya merasa bassnya Quintet ini istimewa, di sini dia punya tenaga dan tekstur gebukan yang bisa sangat dalam di bagian sub bassnya. Teksturnya bagus, impactnya, rasa mantulnya suara di gendang telinga itu berasa banget. Bisa dibilang mid bassnya cukupan aja, tapi bisa punya sub bass yang berat, yang bahkan kayak Kiwi Ears Quartet yang tonalnya bass centric banget atau bass head banget sekalipun, kedalaman sub bassnya Quartet itu nggak sampai bisa sedalam sub bassnya Quintet ini. Secara speednya juga termasuk yang cukup cepat, walaupun bukan yang benar-benar ngebut banget. Mau diajak musik apa aja masih bisa. Buat pop sangat fun, buat rock juga masih sangat oke, masih cukup garang. Double kick drum untuk musik-musik metal atau emo juga masih bisa dikejar dengan cukup bagus di Quintet ini. Cuma emang ya untuk musik-musik kayak EDM, R&B atau yang butuh bass kuantitas besar atau butuh yang kuantitas bassnya banyak kayak gitu, masih asik sih di bagian sub bassnya karena berasa dalam kebukannya. Tapi memang untuk jenis musik-musik kayak gini, IM dengan arah suara bass centric yang mid bassnya lebih gede, yang punya decay bass kayak gitu bakalan lebih puas. Sedangkan Quintet ini lebih ke ngasih bass yang sangat rapi, sangat terkontrol dengan baik. Dan sekali lagi, kebukannya itu dalam banget. Buat dengerin K-pop yang energik kayak Blackpink, semua lagunya dibabat habis sama bassnya Quintet ini dengan sangat memuaskan. Setidaknya buat selera saya pribadi sih. Ngejar double kick drumnya Bring Me The Horizon, Burger Kill, Versailles, MCR, Avenged Sevenfold bahkan. Meskipun bukan yang super ngebut banget kayak bass di driver BA-nya KZ AS24, tapi di Quintet ini impactnya lebih nyenengin. Lebih berbobot bassnya. Dan kalau kita ngomongin bassnya, nggak cuma gebukan kick drumnya aja, kita ngomongin juga betotan bass misalnya, di sini juga enak banget suaranya. Kalau ada teman-teman yang dengerin solo bassnya Charles Berthold, atau teman-teman yang masih dengerin lagunya Funky Kopral, Van Kopat atau Super Funk misalnya, dengerin betotan bassnya Bondan Prakoso. Walaupun kalau nyari file high-res-nya di Apple Music atau di Tidal nggak ada, bahkan di Spotify pun nggak ada, lewat YouTube aja. Di sini berasa padat banget suaranya, empuk, lembut, tapi sekaligus tetap bersih. Untuk mid dan vokalnya, setelah sebelumnya baca-baca dan nemu info kalau ternyata area mid range-nya Quintet ini dieksekusi sama driver BA, Balance Armature, jujur aja, awalnya agak skeptik atau bahkan underestimate kalau suaranya bakalan ya dengan timbre BA yang enteng, sedikit plastiki, kurang natural, ya gitu-gitulah seperti yang kita kenal dari BA-BA yang lain kira-kira. Tapi setelah nyobain sendiri pertama kali, langsung berasa kalau ternyata prasangka saya salah. Walaupun di drive sama BA, di Kiwi Ears Quintet ini kesan naturalnya vokal dan instrumen di area mid range benar-benar terjaga. Vokal di Quintet ini masih disajikan dengan presentasinya yang neutral, sedikit ada rasa-rasa warmnya yang bikin suara vokalnya tetap sweet dan gak kering. Tapi tetap dengan khasnya vokal-vokal BA yang sangat open, jernih, bening, artikulasinya jelas, ya bersih lah. Baik vokal laki-laki maupun perempuan, suara gitar, piano, presentasinya bagus dan naturalnya sangat terjaga, bobot vokalnya terjaga, dinamikanya ada. Instrumennya kedengaran organik, alami, walaupun sekali lagi, area mid-range di Quintet ini didrive sama Balance Armature Driver. Vokal laki-laki maupun perempuan semua ada di titik sweet spot yang pas banget buat selera saya. Sibilance dan Shotty juga sangat aman di sini. Instrumen-instrumen di area mid-range ini juga penyajiannya cukup netral, natural, tanpa banyak kolorasi. Untuk high atau treble-nya,
Planner yang berperan di range treble ini ngasih pengalaman treble yang detailnya sangat bagus, tetap open dan sangat airy, tanpa ada kesan picky ataupun metalik. Ekstensinya panjang, nada-nada tingginya semuanya nyampe, bukan yang cepat roll off. Di satu sisi treble-nya ini berasa sparkling, tanpa banyak smoothing, tapi di sisi lain treble-nya ini juga aman dari piercing, nggak nusuk. Sensasi airy di treble-nya ini juga bikin kita dengerin treble yang detail itu nggak ngerasa capek. Suara simbal dari hi-hat, splash, sampai crash, kedengaran detail thresh-threshnya, suara gitar kedengaran detail dan tekstur petikannya, genjrengannya. Kalau kita tahu senar gitar itu jumlahnya ada 6, di quintet ini dengerin genjrengan gitar berasa senar gitarnya itu lengkap, nggak ada yang hilang. Tapi sekali lagi, nggak berasa bikin capek. Jadi di satu sisi, quintet ini nyuguhin kita suara treble yang cukup analytical, tapi sekaligus treble yang nyenengin karena kehadiran airy-nya yang seakan bisa ngasih kesan treble yang detail, tapi cukup lega. Lalu teknikalnya, yang jelas utama kita bahas koherensinya. Mengingat quintet ini pakai 5 buah driver yang mana biasanya masalah inkoherensi ini muncul dan jadi hal yang paling noticeable untuk IM-IM dengan konfigurasi multi driver kayak gini. Sedangkan di quintet ini, koherensinya sangat baik, sangat koheren teman-teman. Ini juga dibantu dengan sisi teknikalnya yang lain yang bikin kita seolah ngelupain apa itu inkoherensi. Kalau nggak benar-benar telinga yang analytical, saya rasa level koherensi di quintet ini sama sekali nggak akan jadi masalah. Yang pertama karena sound stagingnya. Sejujurnya, baru kali ini saya pribadi ngerasain teknikal yang semewah ini, khususnya dari soundstage, separasi, dan positioningnya. Kanan kirinya sangat lebar, bahkan kadang-kadang saya ngerasa ini soundstage segini apa nggak terlalu luas ya. Tapi di sisi lain ini juga soundstage yang sangat nyenengin. Kalau kita ngomongin 3D imaging secara keseluruhan, quintet ini width-nya berasa sangat lebar, kedalamannya juga cukup berasa lega, atas bawahnya atau headnya juga punya kesan lega yang sama. Lalu separasi instrumennya, pemisahan antar instrumen di quintet ini benar-benar sangat bisa ngimbangin luasnya soundstaging, dan dipisahkan dengan sangat rapi. Layeringnya juga cukup jelas. Jadi biarpun tadi saya bilang ini soundstage-nya kadang-kadang berasa seakan punya skala yang luasnya nggak wajar, tapi dengan separasi instrumen dan layeringnya yang jaraknya sangat jelas begini, sekaligus juga positioningnya yang juga sangat presisi, sangat gampang buat dianalisa arah suaranya, saya justru jadi sangat menikmati. Staging yang luas tapi nggak berasa kopong, padat, tapi sekaligus juga ada airiness yang bagus. Kalau mau nitpicking sedikit atau rewel sedikit atau nyari-nyari apa sih kurangnya dari IM ini, resolusinya teman-teman. Nggak kurang juga sih sebenarnya, tapi gimana ya? Ya cuma karena planner di quintet ini kerjanya nggak full range, dia cuma ngedrive di bagian treble-nya aja, sedangkan ada 2 BA dan 1 dummy driver juga di sini. Jadi secara resolusi dan detail, saya rasa nggak akan sebaik yang benar-benar plannernya bekerja secara full range, ngehandle semua frekuensinya, kayak kaset PR2 misalnya. Tapi sekali lagi, ini saya pribadi sama sekali nggak menganggap ini sebuah kekurangan atau sebuah hal yang ngurangin kenikmatan dengerin musik dengan quintet ini. Dari teknikal yang ditawarkan quintet ini, saya pribadi sama sekali nggak ada komplain. Semuanya udah di atas ekspektasi saya untuk IM seharga 3 jutaan. Nah, kesimpulan dari saya yang pertama, KiwiEarth quintet ini untuk saat ini jadi favorit saya. Dengan tonal balance yang sangat baik, teknikalnya yang juga cukup mewah, bahkan saya sendiri cukup sulit untuk nyari kurangnya apa dari IM1 ini, kecuali harus memaksa diri untuk nitpicking. Fittingnya aja sih yang agak kurang nyaman di telinga saya yang kecil, karena ukuran shell atau housing yang cukup besar. Itu aja. Saya rasa sih keluar uang 3 juta akan sangat sebanding dengan apa yang kita dapetin dari KiwiEarth quintet ini. Nggak ada komparasi kali ini, atau belum ada, karena belum ada lagi unit yang sekelasnya untuk kita komparasikan di sini. Sedangkan kalau ada yang tanya, apakah memungkinkan di KiwiEarth quintet ini kita akan endgame atau minimal post game lah? Nggak tahu teman-teman. Di satu sisi saya sangat puas dengan KiwiEarth quintet ini, tapi di sisi lain saya masih penasaran juga sama IM lain di kelasnya yang sama, Amfil Performer 5 misalnya, atau Seven Years Timeless, atau yang lain lah. Oke, itu aja dari saya teman-teman untuk review in-ear monitor KiwiEarth quintet ini. Terima kasih untuk supportnya teman-teman yang udah subscribe. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe, supaya nanti kedepannya kita bisa diskusi lagi dengan pembahasan IM-IM selanjutnya. Oke, assalamualaikum.